Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan hari ini di dalam eksposisi kita tentang kitab Keluaran. Mari kita bersama-sama menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan setiap dari kami ya Tuhan, agar kami yang membawa begitu banyak beban, begitu membawa pemikiran yang mungkin mengganggu kami di dalam kami berfokus kepada firman Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberikan ketenangan. Tuhan yang boleh memberikan kepada kami satu fokus untuk mendedikasikan waktu yang singkat di depan ini benar-benar sepenuhnya bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah hati kami boleh peka untuk dibaca oleh firman-Mu dan hati kami siap dibentuk oleh prinsip-prinsip yang Tuhan ingin sharingkan kepada setiap dari kami. Biarlah mata kami boleh melihat realitas-realitas rohani yang Tuhan ingin tampilkan sehingga hidup kami boleh berubah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Satu hari ada seorang yang heran melihat ada seekor gajah yang begitu besar, tapi dia tidak diborgol oleh rantai besi yang kuat, tidak juga dikerangkeng, tetapi hanya diikat oleh satu utas tali yang fragile. Lalu dia bertanya kepada ininya ya, orang yang menjaga daerah situ. Lalu dia berkata, itu kenapa gajah yang begitu besar, kan dia tenaga begitu kuat, tapi kalian hanya ikat dengan tali yang sebenarnya dapat putus kapan saja kalau si gajah itu memakai kekuatannya gitu. Apakah kalian nggak pakai rantai yang lebih besar gitu? Dan penjaganya berkata, menjelaskan kepada si tamu, berkata, enggak perlu. Loh kok bisa? Karena sejak kecil gajah ini diikat oleh tali. Jadi cukup kuat sehingga dia mau berontak-berontak enggak akan bisa kabur. Dan kakinya makin lama makin lecet. Jadi sampai dia besar, sudah punya kekuatan pun, dia tidak lagi berani untuk melawan dari tali tersebut. Karena dia masih teringat trauma masa lalu yang membuat kakinya itu luka. Sehingga tidak perlu lagi katanya. Jadi ini ilustrasi pembuka yang sekaligus menyadarkan banyak dari kita orang Kristen yang hidup seperti gajah tersebut. Kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Kita sudah dibebaskan dari ikatan-ikatan. Tetapi kita seperti gajah tersebut yang masih terus-menerus di dalam otak kita, di dalam pemikiran kita yang membelenggu diri kita sendiri. Maka hari ini ketika kita membaca dari Keluaran 13, kita melihat bagaimana bangsa Israel dituntun keluar, tetapi hal yang lebih sulit adalah bagaimana bukan hanya mereka dikeluarkan dari Mesir, tapi bagaimana Mesir harus dikeluarkan dari otak mereka. Mari kita membaca dari Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17. Sampai yang ke-22 terlebih dahulu. Saya akan baca yang ke-17, saudara sekalian, ke-18 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang, awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, kita sudah bahas berulang-ulang ya, sejak dari 10 tulah akhirnya Firaun membebaskan. Dan yang lalu kita sudah membahas sebelum mereka pergi keluar, mereka diajar untuk melihat
ketetapan hari raya roti tidak beragi, dan sekarang saatnya mereka benar-benar keluar. Mereka stepping out, mereka keluar dari perbudakan Mesir. Nah, saudara, kita lihat di sini, hal pertama yang kita lihat adalah bagaimana Tuhan menuntun umatnya ya. Dikatakan apa? Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini adalah yang paling dekat. Saudara, nanti saya nggak tampilkan peta, tapi saudara bisa bayangkan cara keluar dari Mesir ke Kanaan adalah lewat bagian atas gitu ya, lewat pesisir pantai. Itu jalan atau rute yang paling singkat, yang paling direct. Tapi Tuhan bilang, enggak, saya akan lewat jalur memutar seperti U begini ya, seperti bentuk U gitu. Mengitari sehingga tidak lewat jalur yang tersebut gitu. Nah, banyak orang yang berpikir, loh kalau Tuhan Maha Kuasa kenapa harus takut sama Filistin gitu. Kan Tuhan harusnya bisa gitu ya. Bisa menghabisi Mesir, apa sih Filistin? Langsung aja itu dikirim hujan es juga mati semua orang Filistin. Kenapa harus ada lewat jalan memutar demikian gitu? Harusnya bisa dong. Ya seperti sekarang orang bisa berkata kalau Tuhan Maha Kuasa harusnya bisa dong dia bikin saya lulus exam tanpa saya belajar. Ya bisa aja sih, bisa aja saudara. Tapi kita melihat cara Tuhan memimpin umatnya selalu memperhitungkan, selalu take into account kondisi kita. Kondisi, situasi, bagaimana yang sesuai dengan takaran kita masing-masing. Dan Tuhan melihat, Tuhan mengenal umatnya bangsa Israel belum bisa perang. Maka jangan dikasih perang terlebih dahulu. Dia harus dilatih terlebih dahulu. Jadi karena itu di awal-awal Tuhan tahu peperangan ini akan sengit, akan membuat mereka patah hati. Jadi katakan tidak ya. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa di dalam pemeliharaannya ternyata tidak mengabaikan halangan-halangan ataupun potensi-potensi yang membuat mereka itu terjatuh gitu. Ini sebenarnya mengajar kita ya saudara untuk melihat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang sangat konteks sensitif ya. Tuhan yang sangat memperhitungkan, mempertimbangkan kondisi kita masing-masing. Tidak seperti kalimat-kalimat motivasi yang saudara sering dengar di media sosial. Oh kalau saya bisa, semua orang bisa dong. Kalau Mark Zuckerberg aja putus kuliah gitu ya, drop out. Maka kita juga drop out juga bisa dong. Lain perkara ya, mama kamu sama mama dia beda itu gitu. Dia kondisinya di negara mana, kita di negara mana juga beda gitu. Orang dia IQ-nya berapa sama IQ-nya kita juga beda gitu. Dia drop out bisa jadi bilioner. Kita drop out bisa jadi gembel. Jadi enggak segampang itu ya saudara kita bisa berkata, if I can do it, you can do it too. Enggak saudara. Tuhan kita ketika memimpin umatnya, dia memperhitungkan konteks, dia memperhitungkan kondisi masing-masing dan dia menuntun sesuai dengan takarannya masing-masing. Mereka akan disuruh perang, yes, tapi nanti. Bukan sekarang, mereka belum siap untuk itu gitu ya. Betul mereka bebas, tapi bebas di depan itu penuh dengan tantangan, penuh dengan hambatan. Karena itu Tuhan berkata kasih jalan memutar. Jadi kalau jalan memutar nggak ada kesulitan ya Pak ya. Oh tetap ada kesulitan nanti. Dan bahkan kalau kita mau lihat nanti di dalam pembahasan minggu-minggu mendatang kita akan melihat mungkin yang mereka hadapin akan lebih sulit. Jauh lebih lama dan jauh lebih sulit. Kenapa? Ya, di awal di sini dikatakan untuk menghindari musuh Filistin di utara. Maka mereka harus memutar ke selatan. Melewati padang gurun yang tidak ada musuh di luar. Tapi mereka akan menghadapi musuh yang lebih besar. Yaitu apa? Musuh di dalam diri mereka. Musuh di mana mereka bergumul dengan Tuhan, mereka tidak percaya pemeliharaan Tuhan, mereka grumbling, mereka komplain kepada Tuhan, dan mereka sadar gitu ya, musuhnya nggak selalu di luar sana. Musuh yang mungkin lebih sulit ditaklukkan adalah yang ada di dalam diri kita gitu. Yang nanti membuat mereka mati di padang gurun, satu generasi itu mati semua kan di padang gurun saudara. Itu bukan karena mati dibunuh orang Filistin, bukan mati dibunuh orang Kanaan. Mati kenapa saudara?
mati karena mereka tidak taat sama Tuhan. Dan mereka berkata, lebih baik kami mati di padang gurun daripada kami harus masuk ke tanah Kanaan. Tuhan bilang, oh gitu ya. Oke, kamu mau begitu, saya kabulkan. Sama seperti Filistin, sama seperti Firaun yang berkata mengeraskan hati terus-menerus. Sampai Tuhan akhirnya bilang, oke, saya berikan sesuai dengan yang keinginanmu. Kamu minta mati, Tuhan kasih dan Tuhan kabulkan. Maka di sini, di ayat ke-17 ini memperlihatkan pimpinan Tuhan bahwa Tuhan tahu jalan yang terbaik. Walaupun jalan itu terkadang bukan jalan yang paling singkat, bukan jalan yang paling direct, jalan yang harus memutar gitu ya, yang harus lebih lama, yang harus lebih repot. Saya masukkan anak saya itu bukan umur 6 ya waktu SD kelas 1 gitu, tapi umur 7 gitu. Lalu ada beberapa yang tanya kenapa harus diundur. Sedangkan banyak orang tua itu lebih suka atau lebih pride ya kalau anaknya itu umur 5 gitu ya. Secepat mungkin, anak orang lain belum, anak saya sudah loh. Gitu. Tapi saya merasa di dalam perkembangan secara dia ya, secara pembawaan, secara fisik, secara mental, psikologis dan yang lain, saya merasa dia akan lebih siap kalau dia umur 7. Maka saya delaykan 1 tahun, ya, karena saya dan istri tidak terlalu tinggi, jadi memang agak terlalu mini anaknya. Jadi lebih baik dia umur 7, tapi dia juga nanti bersama-sama dengan anak-anak sebayanya itu sudah lebih agak sama gitu. Secara fisik saja, tapi juga secara pengajaran, secara yang lain-lain juga saya rasa dia akan lebih siap gitu. Yang rasanya itu ternyata delay gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar bisa melihat pimpinan secara ini ya, memimpin secara spesifik gitu, secara konteks, maka saya tahu penundaan ini bukan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang baik gitu bagi dia gitu. Dan Allah kita juga tahu gitu ya, bahwa Israel belum siap, maka dibawa dengan jalur yang lebih memutar supaya di dalam waktu tertentu itu mereka dipersiapkan untuk lebih siap satu saat. Lalu ada satu bagian di sini setelah membahas tentang rute tersebut diceritakan tentang tulang Yusuf ya. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kapan itu saudara? 400 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu ya, Yusuf waktu itu masih jaya-jayanya, masih menjadi Perdana Menteri ya, masih menjadi vizier, masih yang sangat berkuasa, jaya. Dan Kanaan itu apa? Masih tanah yang ya belum ada bentuknya gitu, yang belum benar-benar diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub kecuali sepotong tanah yang Abraham sendiri beli dari orang-orang di Mamre. Jadi kita bisa lihat di sini waktu mereka pindah ada satu ayat khusus mencatat tentang tulang Yusuf. Ngapain saudara? Ngapain harus ada satu ayat ini gitu? Ternyata karena di tengah-tengah mereka keluar, saudara pernah pindahan rumah ya. Saudara yang pernah pindah rumah, kita tahu ya ada beberapa hal yang ternyata itu nggak semudah atau lebih ribet yang kita pikirkan gitu. Misalnya harus ada barang-barang ini yang kadang-kadang harus kita tinggal atau kita bawa gitu ya. Ada juga yang ngurusin tentang perhiasan-perhiasan atau barang-barang berharga yang harus special arrangement. Dan bangsa Israel sepertinya juga mengalami hal tersebut gitu. Mereka baru saja mendapatkan perhiasan yang mereka dapat dari orang-orang Mesir. Mereka juga mungkin ada yang ribut ya, ini perjalanan begitu panjang, visible gak bawa beberapa hal ini yang besar atau enggak. Waktu saya dari Singapura pindah balik ke Indonesia, saya itu ada meja makan yang super besar gitu ya, yang bisa buat 8-10 orang gitu. Dari kayu jati, bagus kualitasnya gitu, gede. Saya suka banget kalau belajar mau 10 komentari bisa gitu ya. Jadi enak gitu. Kalau meja-meja yang kecil kayaknya kurang enak untuk belajar. Jadi ini besar, kayu jati, berat. Tapi karena berat itu kalau dibawa ke Indonesia biaya transportnya mahal gitu. Jadi mulai hitung-hitungan.
bawa balik atau enggak ya. Tapi ternyata akhirnya kami putuskan enggak lah, nanti beli baru lagi aja di Indonesia gitu. Karena terlalu berat, terlalu besar ya. Dan di tengah-tengah semuanya itu, bangsa Israel menulis satu hal, ada satu barang yang mereka harus bawa yang sangat rapuh, yaitu apa? Tulang Yusuf yang mungkin dalam bentuk mumi ya. Yusuf kan waktu itu dibungkus ya menjadi mumi. Jadi ini punya signifikansi yang sangat penting saudara. Kenapa tulang Yusuf ini harus dicatat? Karena ini menunjukkan satu hal, yaitu adalah God is faithful to his promise. Tuhan itu setia kepada janjinya. Ini yang sekali lagi mengingatkan kita tentang kaitan kitab Keluaran dengan kitab Kejadian gitu ya. Saudara, di tengah-tengah 400 tahun mereka diperbudak di bangsa Mesir. Mereka mungkin sepanjang 400 tahun itu terus berpikir ya, sudahlah Tuhan udah gak inget lah itu janji gitu. Kesetiaan Tuhan kayaknya sudah lupa. Tuhan sudah lupa dan sudah tertutup oleh fakta mereka diperbudak dengan keras. Mereka teriak-teriak sama Tuhan, kok pertolongan gak datang-datang juga? Mana janjinya? Janji Tuhan akan menolong. Mana janjinya Yusuf bilang kita akan keluar? Tahun berganti tahun, berganti tahun, berganti tahun. Saudara tahu ya, semakin janji tidak ditepati, semakin kita makin desperate. Semakin kita hilang harapan dan semakin merasa udahlah janji ini udah pasti terlupakan. Dan mereka berteriak, tidak ada langit terbuka, tidak ada orang-orang yang rasanya bangsa yang bisa melepaskan mereka. Maka di tengah keputusasaan, mereka mungkin sudah mencapai satu kesimpulan, kita nggak akan pernah bebas dari sini. Kita nggak akan pernah keluar dari Mesir. Tapi tulang Yusuf dibawa keluar mengingatkan satu fakta. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Lalu kita melihat kepada satu motif tiang awan dan tiang api. Ketika di tengah-tengah perjalanan mereka seakan-akan dilupakan Tuhan. Tuhan seakan absen, Tuhan tidak pernah hadir. Sekarang ketika Tuhan menyelamatkan umatnya, dia benar-benar memperlihatkan kehadirannya itu dengan sangat-sangat nyata. Sebelumnya orang Mesir melihat dengan nyata tangan Tuhan yang teracung dengan kuat itu di dalam 10 tulah. Mereka benar-benar lihat hidup mereka diputerbalikan, diporak-porandakan dengan tulah demi tulah yang menghancurkan mereka. Tapi orang Israel hanya melihat dari kejauhan karena mereka tidak kena apa-apa gitu ya. Ketika mereka kena kegelapan, tempat mereka masih terang. Ketika ada hujan es turun ke atas mereka, tempat mereka aman. Jadi kayaknya yang melihat dengan nyata itu lebih ke orang Mesir. Dan sekarang Tuhan bilang sekarang giliran kalian ya. Yang melihat tanda penyertaan Tuhan yang kasat mata dengan sangat jelas. Tiang awan dan tiang api di tengah-tengah mereka. Memimpin di depan bagi mereka. Saudara, kita perlu sedikit bahas tentang tiang awan, tiang api ini. Ini 2 tiang atau 1 tiang ya. Karena para teolog suka banget mendebatkan berbagai hal. Jadi urusan 1 atau 2 pun mereka harus sampai kepada konklusi gitu ya. Ini 2 tiang, 1 tiang awan, 1 tiang api. Atau ternyata 1 gitu ya. Tetapi di dalam konteks yang berbeda gitu. Sepertinya sekarang ini para ahli lebih melihat ini adalah 1 tiang yang sama ya. Tiang awan yang gelap tapi ada api di dalamnya gitu. Sehingga ketika siang itu lebih yang ditampilkan yang terlihat adalah awan gelap gitu ya. Yang memberikan keteduhan bagi mereka yang hidup di padang gurun. Tapi ketika malam gitu yang lebih terlihat itu tiang api yang menyala ya. Yang memberikan terang, yang memberikan kehangatan dan juga melindungi mereka dari binatang buas atau musuh-musuh. Jadi tiang awan dan tiang api punya satu fungsi. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kehadiran Tuhan itu nyata. Pimpinannya benar-benar melihat Tuhan pimpin 1 langkah demi 1 langkah gitu ya. Mereka harus bergerak ketika tiang awan, tiang api itu bergerak. Jadi mereka benar-benar lihat Tuhan itu yang selama 400 tahun kira-kira absen ya. Sekarang ini benar-benar nyata di tengah-tengah mereka gitu ya.
Mereka nggak usah khawatir GPS-nya hilang, mereka nggak usah khawatir nanti belok mana gitu rutenya. Tuhan yang pimpin di depan. Tuhan yang akan memperlihatkan rute yang mereka harus ambil di mana. Wah enak ya. Sekarang banyak dari kita hidup di dalam hidup yang gak jelas. Nanti setelah lulus kuliah kemana ya? Kerja apa ya? Nanti kalau ada tawaran ke kota yang lain, saya harus ambil atau enggak ya? Nanti jodoh Tuhan pimpin ke yang mana ya? Banyak sekali hal yang buat kita itu gak jelas gitu ya. Seandainya milih jodoh itu kalau ada dua yang saudara sedang kejar, coba main koin gitu ya, A atau B ya, gitu. Atau hitung kancing gitu. Seandainya memutuskan segampang itu, tapi kan enggak ya, banyak hal tidak segampang itu. Seandainya kalau kita bisa hidup seperti zaman dulu tuh, Tuhan bicara langsung kepada Abraham, Tuhan tuntun bangsa Israel lewat tiang awan dan tiang api dengan jelas gini. Hidup jauh lebih gampang, gak usah mikir-mikir, menggumulkan, konseling sama hamba Tuhan, lalu memikirkan pro and cons-nya yang mana. Terus kayaknya kok dua-duanya sama-sama susah, option A sama option B. Susah banget ini hidup. Enak ya kalau dulu lebih jelas begitu. Betulkah saudara? Betulkah kalau Tuhan pimpin sangat jelas, itu hidup akan jauh-jauh lebih gampang? Saya pernah nonton satu klip ya. Satu klip orang-orang Kristen sedang berkumpul di ruang tamu. Terus mereka terlihat sangat-sangat bersemangat gitu di dalam doa. Mereka sedang gandeng tangan berdua, mereka sedang berdoa bersama-sama dengan semangat. Dengan sepenuh hati mereka berdoa, oh Tuhan, nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami siap, kami menantikan. Oh Tuhan, nyatakan kehendak-Mu saat ini. Kami siap mentaati apapun itu. Terus tiba-tiba plafonnya jatuh gitu. Terus ada cahaya terang. Tiba-tiba turun ke atas mereka. Dan mereka semua, wah Tuhan hadir gitu. Terus ada suara gitu ya. Jual segala milik kalian. Terus mereka yang sedang gandengan tangan terus lagi pandang-pandangan. Jual semua? Ya jual semua. Terus mereka kayak gimana ya? Ternyata ada satu orang punya good idea. Rumah ini berhantu. Terus semua kabur gitu. Apa saudara? Mereka tadi berdoa, mereka pengen tahu kehendak Tuhan. Ketika kehendak Tuhan dinyatakan, tidak ada yang mau saudara. Tidak ada yang siap. Semuanya kabur, semuanya langsung bubar jalan. Enak ya kalau kita bisa tahu kehendak Tuhan secara langsung. Oh Tuhan, jodohku siapa? Engkau tahu yang terbaik. Terus Tuhan hadir. Kamu nikah sama si itu. Jijai bajai Tuhan. Gak mungkin sama yang ono. Gak ada yang lain kah Tuhan? Saya minta yang terbaik loh, bukan yang terburuk. Tuhan bilang, dia yang terbaik untuk kamu. Sorry Tuhan, wifi-nya tiba-tiba rusak ini ya. Bad connection Tuhan. Saya gak dengar tadi apapun gitu ya. Goodbye Tuhan. Enakkah kita melihat pimpinan Tuhan secara direct? Ya mungkin mengerikan hidup tanpa tujuan ya. Tapi yang tidak kalah mengerikan adalah hidup yang tahu jelas tujuan, tapi kita tidak taat sama tujuan tersebut. Kita tidak mau pimpinan Tuhan tersebut. Dan ini yang kita lihat saudara. Seakan-akan jelas gitu. Tapi pimpinan Tuhan tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan loh. Sekarang coba kita lihat dari Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-14. Mari kita baca ayat yang 1 sampai yang ke-4 terlebih dahulu ya. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara kedua dan seterusnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. U-turn. Dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka.
Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Oke, sampai yang ke-8 deh ya. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Oke, sampai situ saudara. Jadi kita bisa lihat di sini ya, dari ayat yang pertama ya. Di tengah kepastian kehadiran Tuhan ada di depan mereka yang pasti memimpin mereka. Dan pimpinannya kemana? Memimpinnya putar balik. Dan kita akan berpikir, kok balik lagi ke arah Mesir? Ini nggak salah Tuhan. Iya, tapi ya ikut aja di situ. Kenapa putar balik Tuhan? Terus berhentinya di tepi laut lagi. Ngapain ini berhenti di tepi laut gitu? Ya anak-anak sih mungkin udah happy kali ya, udah main pasir, udah kejar-kejaran kepiting yang ngumpet di bawah pasir gitu. Tapi buat orang-orang dewasa yang mungkin lebih ngerti strategi perang, ini lokasi yang bahaya banget. Karena di satu sisi itu padang pasir, di satu sisi itu laut gitu. Dan ini lokasi yang sangat-sangat rentan gitu ya. Satu hari saya baca cerita Samkok, Liu Pei itu pernah perang ya. Saya lupa musuhnya siapa. Tapi Liu Pei itu sedang perang dengan satu kota yang mereka serang. Tapi pertempurannya sengit gitu. Kotanya enggak berhasil dihancurkan, enggak berhasil ditembus-tembus. Yang dalam juga bertahan terus-menerus. Maka deadlock gitu. Deadlock di posisi masing-masing. Satu di luar tembok kota, satu di dalam kota. Tapi makin lama cuaca berganti gitu. Dari yang adem sekarang menjadi agak panas, menjadi mulai menuju summer. Maka pasukan Liu Pei itu kepanasan dan mereka mulai mundur ke arah hutan. Hutan di agak belakang gitu ya. Supaya mereka berteduh. Sama kita kalau lagi upacara banyak yang mulai ngadem ke bawah pohon gitu ya. Supaya nggak terlalu panas. Jadi lalu dari waktu ke waktu biasanya mereka akan kasih laporan kepada penasihat perang mereka yang terkenal, Kong Ming atau Zhuge Liang. Lalu ketika Zhuge Liang dapat laporan perangnya gitu ya, posisi battle-nya, battle formation-nya, terus lihat ini apa ini? Mereka di mana? Mereka mundur kemana? Mereka mundur ke hutan. Wah langsung bilang, cilaka, Tuhan kita di dalam grave danger, di dalam bahaya besar. Kenapa? Karena panas banget di situ Tuanku. Nggak boleh, suruh mereka langsung segera meninggalkan. Kenapa? Kalau musuh pakai strategi api, mereka langsung mati semua gitu. Segera peringatkan. Tapi ternyata benar saja peringatan itu belum sampai. Hutan dibakar oleh musuh yang menyusup dan membuat Liu Pei kehilangan banyak sekali prajurit. Jadi posisi formasi perang itu sangat penting. Dan di sini sepertinya posisi mereka itu posisi yang sangat gampang diskakmat ya. Kalau musuh datang dari padang gurun, mereka tidak bisa kabur kemana-mana. Karena belakang mereka itu lautan. Mereka mau kabur kemana gitu. Wah ini Tuhan seakan-akan ahli strategi amatir ini. Lupa ini. Dan benar saja Firaun melihat kesempatan emas. Dari sudut pandang Mesir, budak-budak Ibrani itu kok putar balik ya? Mereka nggak langsung kabur makin menjauh, mereka balik lagi. Mereka GPS-nya error gitu. Mereka tersesat, mereka nggak tahu jalan. Dan mereka berkemah di pinggir, di tepi laut gitu. Mereka camping, mereka enjoy life. Apa-apaan ini gitu. Ini saatnya gitu ya. Dikatakan apa? Ketika diberitahukan, berubahlah hati Firaun dan pegawainya. Kenapa kita biarkan mereka pergi? Lalu pasang itu kereta kuda dan mengejar mereka. Jadi saudara, Firaun mengerahkan 600 kereta kudanya ya. Seakan-akan Firaun sudah lupa bahwa Israel itu
ada backingannya ya, sudah dilindungi oleh Yahweh yang baru saja menghancurkan, melululantakkan Mesir dengan 10 tulah gitu. Apakah 600 kereta kuda itu seakan-akan ya makes them feel invisible, tidak terkalahkan? Apakah 600 kereta kuda itu seakan-akan bisa mengepung Yahweh dan Yahweh kebingungan menghadapi 600 kereta kuda? Kan agak absurd ya berpikir demikian. Tapi ya kayaknya itulah yang dipikirkan manusia dengan segala kesombongannya ya. Seakan-akan mereka lupa apa yang Allah bisa perbuat di belakang dan mereka melakukan hal yang sama gitu. Kalau kita geleng-geleng lihat orang Mesir kok bisa begitu bodoh ya, maju melihat perangkap yang sedang dibuat ini. Tetapi kita nanti juga akan geleng-geleng lihat responnya orang Israel. Mari sekarang kita baca di ayat ke-9 sampai ke-12. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zevon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya saudara, ketika mereka sudah lihat ada asap-asap dari pasir yang naik karena derapan kuda itu ya, mereka seakan-akan melihat momen itu ya, musuh terlihat sangat dekat dan Tuhan seakan-akan sangat jauh. Padahal Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Jadi reaksi pertama mereka dikatakan mereka takut. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kata berseru-seru ini pernah muncul ya ketika mereka ditindas di Mesir. Jadi ini yang mereka lakukan juga gitu, berseru-seru kepada Tuhan. Yang seharusnya di tempat-tempat lain berseru-seru kepada Tuhan itu selalu dianggap positif gitu ya. Ketika kita dalam masalah, memang hal pertama yang kita harus lakukan adalah datang dan berseru kepada Tuhan. Tapi di sini saudara, yang mereka serukan itu yang salah saudara. Karena yang mereka serukan adalah komplain, tuduhan kepada pemimpin mereka yang isinya itu bukan sesuatu yang menyatakan iman, tapi justru sesuatu yang sangat mirip formatnya itu ya, patternnya itu sangat mirip dengan apa yang dikatakan Firaun. Coba kita lihat ya, waktu Firaun dengar mereka tersasar, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Apakah yang telah kita perbuat ini? Apa yang orang Israel katakan? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara bisa melihat kata-katanya yang muncul dari mulut Firaun sama mulut bangsa Israel. Sama saudara, hampir persis mirip. Kenapa dua reaksi ini sama penulis digambarkan sama saudara? Karena kedua-duanya gagal melihat Tuhan di dalam pemikiran mereka. Firaun lupa ada Yahweh. Bangsa Israel juga lupa ada Yahweh di tengah-tengah mereka. Israel hanya bisa lihat dua kemungkinan di sini ya. Yaitu adalah kami mati di padang gurun atau kami kembali menjadi budak. Gak ada third option. Mereka cuma hanya bisa lihat dua option itu. Kalau kami mati di padang gurun atau kami kembali menjadi budak. Dan kayaknya di dalam dua option itu kami lebih pilih kembali menjadi budak. Dan itu yang sering terjadi saudara. Di dalam hidup saudara ketika saudara menghadapi kesulitan demi kesulitan. Baru saja jadi orang Kristen, hidup jadi lebih susah. Maka hidup masa lalu seakan-akan terlihat lebih enak ya. The good old days. Percaya Kristus kok jadi runyam begini ya. Kayaknya dulu enak juga ya. Gak usah doa, gak usah ke gereja, gak usah baca Alkitab. Boleh ini, boleh ono. Lalu sekarang jadi Kristen,
ada larangan ini, ada larangan itu. Terus juga harus memberikan persembahan, harus pelayanan, banyak waktu hilang. Saturday kayaknya enak dulu ya. Sekarang Saturday penuh dengan pelayanan. Minggu yang harusnya bebas untuk ngapa-ngapain, sekarang jadi harus datang ke gereja. The good old days. Dan ini yang sama juga terjadi orang-orang yang dulunya lepas dari old addiction. Dari kecanduan-kecanduan lama mereka bebas, lalu kena masalah. Hal pertama yang mereka ingat adalah, dulu ya, dulu itu bisa memberikan kenikmatan. Jadi balik lagi kepada pola hidup yang lama. Dan di sini bangsa Israel harus belajar satu hal, yaitu mereka tidak melihat kepada keadaan. Seberapapun parah keadaan itu, mereka sekarang diajar Tuhan untuk lihat satu hal, yaitu apa? Jangan lihat keadaan. Lihat Tuhan yang bisa memutarbalikkan keadaan. Ini yang harus kamu belajar bangsa Israel. Kamu akan lihat banyak sekali nanti keadaan-keadaan yang seems impossible, yang seems so difficult, begitu sulit, begitu desperate. Tapi kamu harus belajar satu hal, jangan lihat keadaan. Kamu lihat ada Tuhan yang bisa memutarbalikkan keadaan tersebut. Dan ini yang dinyatakan di dalam 2 ayat terakhir pada hari ini, yaitu ayat ke-13 dan ke-14. Mari kita baca bersama-sama ayat ke-13 dan ke-14. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kepada bangsa yang sedang gemetaran, ketakutan, lutut mereka sedang beradu, tangan mereka sedang shaking. Hal pertama yang Musa katakan kepada mereka adalah jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan. Karena mereka akan memilih untuk lari ketakutan dibanding berdiri tetap. Jadi walaupun mereka itu sudah bebas dari Mesir secara objektif. Mereka tahu Tuhan itu lebih kuat daripada Mesir. Tapi mereka sama seperti gajah tadi. Yang sangat traumatis gitu ya. Melihat selama ratusan tahun hal yang mereka pernah rasakan, mereka pernah alami, mereka pernah dipecut, mereka pernah dijajah begitu keras. Mesir masih sangat powerful di otak mereka, di benak mereka. Walaupun Mesir sudah ditaklukkan oleh Yahweh. Tapi secara subjektif, kekuasaan, tangan yang kuat teracung itu bukan tangan Yahweh. Tangan siapa? Tangan Firaun. Apalagi sekarang mereka lihat kekuatan yang benar-benar diperlihatkan secara nyata. Mereka membawa kereta kuda ya. Mereka membawa tank. Mereka membawa Sherman tanks. Mereka membawa rudal. Mereka membawa kekuatan-kekuatan besar yang sangat ditakutkan oleh bangsa-bangsa sekitar. Jadi iman mereka itu ditentukan oleh apa yang Mesir pernah lakukan terhadap mereka. Karena itu ya saudara, Tuhan mengambil keputusan. Nggak cukup hanya bahwa mereka keluar dari Mesir, karena Mesir akan terus gentayangan di otak mereka. Mereka akan terus lihat yang powerful itu Mesir, bukan Tuhan. Maka Tuhan bilang, oke, supaya kamu benar-benar bebas, bukan hanya keluar dari daerah mereka, mereka pun akan dihancurkan sekalian. Kamu tidak akan lihat Mesir lagi. Tadi dikatakan ya, orang Mesir yang kamu lihat sekarang nggak akan lagi kamu lihat. Tuhan akan ubah cara pandang mereka. Tuhan akan ubah perspektif mereka. Jangan lihat Mesir terus. Saudara yang diikat oleh trauma, yang diikat oleh masa lalu, yang diikat oleh dosa, yang diikat oleh sinful habits, patterns di dalam hidup kalian, yang saudara rasa tidak akan bisa lepas, itu terlalu kuat buat saya nggak akan pernah bisa lepas dari semuanya ini.
sama seperti bangsa Israel, kita diajar untuk jangan lihat kepada Mesir, kepada hal-hal yang menakutkan tadi. Tapi sekarang Tuhan akan memperlihatkan apa? Tuhan akan perlihatkan apa yang Tuhan lakukan kepada Mesir. Jangan fokus kepada Mesir, fokus kepada apa yang Mesir akan terjadi. Yang Tuhan akan lakukan kepada Mesir. Saudara boleh ganti kata Mesir tadi dengan ya trauma-trauma zaman modern ini ya. Atau dosa-dosa, your pet sins. Dosa-dosa yang kita pelihara, yang kita rasa terus mengganggu kita, tidak pernah bisa lepas-lepas. Ini saudara boleh ganti dengan itu. Tapi di ayat ke-14 Tuhan memberikan janjinya kepada Musa. Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kata diam saja itu bukan diam tidak bergerak, saudara. Tapi artinya bukan itu, karena nanti mereka akan disuruh menyeberang. Mereka harus jalan, menyeberang kok. Gitu. Jadi bahasa aslinya itu lebih tepat diterjemahkan bukan immobile atau pasif gitu ya. Tapi apa? Shut up. Kan mereka tadi baru saja ngomel-ngomel, komplain-komplain terus menerus ya. Kamu diam saja, diam lu gitu. Shut up. Karena yang kamu lakukan dengan mulutmu adalah ngoceh terus menerus. Komplain terus menerus. Mengutuk dan mempersalahkan Musa terus menerus. Maka Tuhan bilang ada orang yang perlu belajar untuk tutup mulut dan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Lalu kita akan melihat satu motif ya. Motif the warrior God. Tuhan yang berperang. Di dalam keselamatan seperti sini. Manusia digambarkan bukan pejuangnya, bukan kita saudara yang menyelamatkan diri kita. Tapi Tuhan. Kita digambarkan sebagai spectator, sebagai penonton di dalam hal ini. Bahwa Tuhan yang aktif bekerja, Tuhan yang akan menyelamatkan supaya apa? Supaya kita bisa lihat gitu ya. Dosa yang begitu mengerikan, ikatan dosa, kita punya addiction, kita punya trauma masa lalu yang seakan-akan saudara susah untuk enyahkan. Tuhan bilang ada yang lebih powerful. Kamu lihat saja. Dan di sini saudara, prinsip yang sama berlaku gitu ya. Setan akan terus mengejar, sama seperti Firaun yang akan terus kejar gitu ya. Yang akan terus bisiki, saya lebih powerful, kamu itu gak bakal tahan lama. Lebih baik daripada kamu mencoba breaking free, kamu mencoba bebas tapi kesulitan. Mendingan diikat tapi nyaman. Lebih baik seperti bangsa Israel tuh ngaku, lebih baik aku menghambakan diriku lagi. Daripada kamu susah-susah harus berjuang, mendingan ngaku kalah tapi gak usah susah gitu. Saudara yang tahu kita berjuang dengan ini ya, orang yang berjuang dengan alkohol, pernah sharing gitu. Kok itu cukup lihat botol aja ya, lewat Indomaret lihat botol aja ya di situ ya. Mau beli aqua tapi lihat botol bir itu aja ya. Sepanjang pulang itu bergumul terus menerus gitu. Beli lagi atau enggak ya. Aduh, ngomongin bir aja gitu. Enak ya. Jadi mumet, kepala lagi mumet kalau satu botol itu bisa memberikan ketenangan gitu. Bisa lupakan segala masalah gitu ya. Daripada sekarang ini terus bergumul. Sekarang udah mumet, sekarang di otak itu pertempuran lagi. Beli atau enggak gitu. Aduh, sepanjang perjalanan yang cuma 5 menit pulang, itu rasanya kok jauh lebih lama ya, jauh lebih susah ya. Dan baru beberapa detik lagi, beberapa langkah lagi sampai rumah. Dia putar balik lagi ke shop dan beli. Dan minum. Dan habiskan satu botolnya dalam beberapa detik. Itu yang terjadi. Daripada capek-capek bergumul, sudahlah lebih baik nyerah dan menikmati kekalahan atau perbudakan yang lebih nyaman dibanding kebebasan tapi harus terus bergumul di sini. Itu kan yang seringkali dibisikkan oleh iblis ya. Lalu ketika orang bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Jawabannya adalah
Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Jesus has done it. Yesus telah melakukannya. Kita hanya perlu memandang dia untuk keselamatan kita katanya. Coba tampilkan ada satu lagu ya, ada satu poem, ada satu lirik yang menggambarkan pergumulan ini. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, accusing me of the guilt within, upward I look and see him there who made an end of all my sin. Ketika setan menggodaku untuk putus asa dan memberitahuku untuk rasa bersalah di dalam, ke atas aku melihat dan melihatnya di sana yang mengakhiri semua dosaku. Lihat atas itu maksudnya apa? Langit-langit? Bukan. Lihat ke atas di mana Yesus disalibkan di kayu salib. Dia yang sudah membayar hutang dosa kita. Kita masih akan bisa jatuh saudara. Kita bisa seperti teman tadi gitu ya. Bisa jatuh lagi, bisa kilaf lagi gitu. Tapi dia sekarang yang sudah diselamatkan dalam Kristus Yesus, identitasnya bukan lagi alkoholik. Dia bisa berkata, aku adalah anak Allah. Aku sudah dibebaskan. Memang masih mengerikan, bisa jatuh. Tapi identitas dia sudah ditebus. Dan ketika dia jatuh, dia bisa berkata lagi. Dia bisa lihat kepada Injil lagi. Dia bisa lihat lagi kepada salib. Dan berkata, there is freedom. There is freedom. Dikatakan ada orang yang berkata, give me liberty or give me death. Tapi in Jesus, it was liberty by death. Kita tidak harus pilih kebebasan atau kematian. Karena Kristus menyelesaikannya dengan memberikan kita kebebasan lewat kematiannya. Berita Injil itu berita tentang pembebasan kita dari ikatan dosa. Berita Injil itu bukan berita percaya Yesus, kamu masuk surga. Injil bukan jualan surga saudara. Injil Kristus bukan tour guide bawa kita ke surga. Kristus adalah pembebas kita. Kristus adalah our warrior yang membebaskan kita dari dosa-dosa kita supaya kita bisa hidup sekarang bagi Tuhan. Supaya kita bisa memakai hidup kita bukan kepada dosa, tapi memakai hidup kita bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka Injil harusnya adalah berita sukacita bahwa kita bebas, kita merdeka. Dan kita boleh mendapatkan jaminan, kita tidak harus kayak gajah yang diikat oleh tali ini ya. Yang sebenarnya kita diberikan kekuatan untuk bergumul, diberikan kekuatan untuk melawan, dan diberikan kekuatan untuk break free, untuk bebas dari ikatan-ikatan dosa. Ini yang seharusnya memberikan penghiburan, ada kebebasan. Saudara, kita tidak perlu tertipu lebih lama atas bisikan si jahat, tapi ketika kita terus-menerus digentayangi, dihantui oleh accuse, oleh itu ya, tuduhan-tuduhan si jahat, yang kita perlu adalah lihat kembali kepada berita kayu salib. Maka tadi ya, look upward I look and see him there who made an end of all my sin. Saya mengajak kita mengakhiri khotbah hari ini dengan menyanyikan lagu yang ketiga, bait yang kedua saudara. Bait yang kedua, ketiga, dan keempat. Sebelum kita masuk di dalam doa penutup, kita menyanyikan lagu yang ketiga, ke tempat tinggi. Bait yang kedua, akan kutinggalkan dosa serta usaha yang hampa, dengan penuh kupercaya tempat yang tinggi kutuju. Ke tempat tinggi kutuju serta usaha yang hampa, dengan penuh kupercaya tempat yang tinggi kutuju. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi.
yang lebih tinggi. Bait keempat kita bangkit berdiri, kita menyanyikan bait yang keempat. Menuju tempat tertinggi, ku pandang cahaya berseri. Tuhan pimpinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Sekali lagi tanpa alat musik ya, kita nyanyikan dengan tanpa iringan. Refrainnya 1, 2, 3. Tuhan tetapkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Lebih tinggi ku merindu di tempat yang lebih tinggi. Bapa dalam surga, dengarlah permohonan kami, supaya kami boleh menetapkan hati kami ya Tuhan. Hati kami seperti air yang terus diombang-ambingkan. Kami gampang sekali melihat ketakutan-ketakutan. Kami gampang sekali melihat trauma-trauma masa lalu. Kami gampang sekali digoda oleh godaan-godaan di luar. Tapi kami mau melihat ya Tuhan di dalam situasi-situasi tersebut, untuk melihat ke atas, untuk melihat ada jalan keluar, untuk melihat ada tangan Yahweh yang teracung kuat untuk membela kami, untuk berperang bagi kami. Sehingga kami tidak harus seperti gajah yang terus diikat oleh yang sebenarnya tali yang tidak mampu mengikat. Karena itu berikan kebebasan kepada kami ya Tuhan, dari hidup yang lama kami, sehingga kami boleh mendapatkan kebebasan hidup di dalam hidup yang penuh kemenangan, hidup yang penuh kebebasan, untuk kami boleh melayani Tuhan, untuk kami boleh beribadah sepenuh hati terhadap Engkau, untuk kami boleh mengasihi, menjadi berkat bagi orang-orang, membawa damai di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.